Kekudusan selalu dimulai dari penjagaan, saudaraku. Penjagaan atas pikiran kita, penjagaan atas mata kita, penjagaan telinga kita, dan penjagaan atas hati kita. Di era digital ini, saudaraku, pencemaran akan dosa tidak lagi melalui pergaulan secara langsung. Dosa bisa masuk melalui layar handphone saudara. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa saya semua saudara dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan penuh dengan damai sejahtera Allah. Hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita memperhatikan sebuah bejana yang dikhususkan untuk altar Tuhan? Bejana di zaman Perjanjian Lama yang dikhususkan bagi Tuhan, dijaga supaya tidak tercemar. Bejana itu dipisahkan, tidak dipakai untuk hal yang lain, dan tidak boleh disentuh sembarangan, sebab ia dikhususkan bagi Tuhan. Dan tahukah saudaraku, bejana Tuhan di zaman ini adalah hidup kita sendiri. Nasihat firman Tuhan berkata, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Inilah panggilan dari Allah bagi kita semua, saudaraku. Panggilan ini adalah supaya kita memenuhi hidup kudus di hadapan Allah. Dengan demikian, ada 3 pesan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah, kita hidup kudus karena kita adalah milik Allah. Kekudusan selalu dimulai dari penjagaan, saudaraku. Penjagaan atas pikiran kita, penjagaan atas mata kita, penjagaan telinga kita, dan penjagaan atas hati kita. Di era digital ini, saudaraku, pencemaran akan dosa tidak lagi melalui pergaulan secara langsung. Dosa bisa masuk melalui layar handphone saudara. Ketika saudara tanpa sadar melihat dan menikmati tontonan yang tidak pantas untuk saudara lihat. Banyak orang sekarang melewatkan waktunya dengan sia-sia, menghabiskan berjam-jam di media sosial, tidak memiliki kerinduan untuk datang ke hadirat Tuhan. Saudaraku, hidup kudus di hadapan Tuhan di zaman ini bukan berarti kita mengasingkan diri kita dari dunia ini, tetapi menjaga hati kita untuk tetap menjadi milik Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Kita harus menyadari bahwa diri kita sudah dimiliki oleh Allah. Firman Tuhan berkata, kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Allah dan hidup bagi kepentingan Dia. Saudaraku, kita sudah menerima janji keselamatan. Kita sudah diangkat kembali menjadi anak Allah oleh anugerah dan karya penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka tugas kita selanjutnya adalah memenuhi panggilan Tuhan yang berkata kepada kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini artinya Tuhan mau membuat kita berbeda dari dunia. Standar kesucian kita adalah Allah sendiri. Allah merindukan kita untuk hidup kudus seperti Dia adalah kudus. Kudus berarti kita dipisahkan dari dunia ini. Kita dikhususkan bagi Tuhan. Kita dikhususkan untuk menggenapi rencana Tuhan dan memenuhi seluruh kehendak-Nya. Itulah mengapa kita menjauhi dosa bukan karena kita takut dihukum, melainkan karena kita menjauhi dosa karena hati kita sudah dimiliki oleh Allah. Karena panggilan kita adalah hidup kudus seperti Tuhan adalah kudus. Adapun yang kedua adalah kekudusan harus berlangsung terus-menerus dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajak kita, marilah kita menyucikan diri kita. Dalam ayat ini memuat tanggung jawab bagi kita untuk menjaga kesucian hidup kita. Kita memutuskan untuk hidup kudus di hadapan Allah dan kita berjuang untuk melawan segala godaan dosa.
yang ingin menghancurkan rencana Allah dalam hidup kita. Dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia hari ini tidak menyerang kita dengan pedang, saudaraku. Ia menyerang kita dengan dosa. Ia menyerang kita dengan godaan kesenangan dunia. Dunia mau kita hidup tercemar oleh dosa. Oleh sebab itu, saudaraku, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mungkin hari ini saudara pernah tercemar oleh pikiran, perkataan, dan tindakan yang salah. Tetapi selama kita mau kembali kepada Tuhan, sadar dan bertobat dengan sungguh-sungguh, selama kita mau menyucikan diri kita, Roh Kudus akan bekerja memulihkan hidup kita. Sehingga relasi kita dengan Bapa kembali dipulihkan dan dikuduskan oleh Bapa di sorga. Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita akan terus menguduskan hidup kita, memateraikan hidup kita, agar kita semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus dan semakin hari semakin membenci dosa, semakin hari semakin rindu untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Adapun hal yang ketiga, kekudusan menyempurnakan hidup kita untuk hidup takut akan Allah. Takut akan Allah bukan ketakutan seperti budak, saudaraku. Takut akan Allah yang dimaksudkan Alkitab adalah hormat yang dalam kepada Allah. Kesadaran bahwa Allah hadir dalam hidup kita. Allah selalu melihat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Jika Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, maka mari kita menyucikan diri kita. Hidup kudus di hadapannya dengan tulus dan hormat kepadanya. Dalam kitab Injil Yohanes 17 ayat yang ke-17 Tuhan Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam doa Tuhan Yesus ini memuat suatu pesan bahwa kekudusan hidup kita akan bertumbuh saat kita hidup dalam firman Tuhan. Selalu taat kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu akan merubah cara berpikir kita dan menghidupkan kembali roh kita yang lemah menjadi kuat untuk melakukan kehendak Bapa. Sadarilah saudaraku, tanpa firman Tuhan, hati kita mudah tumpul. Kita menjadi malas untuk berdoa, jiwa kita akan menjadi kering, sehingga kehausan kita selalu ingin disenangkan oleh dunia ini. Hal inilah yang memunculkan untuk tidak lagi hidup takut akan Allah, sehingga kekudusan yang kita praktekkan semakin hari semakin nilainya merosot dan menurun kualitasnya. Untuk itu saudaraku, hidup kudus berbicara tentang hidup kita yang akan dipakai oleh Tuhan. Hidup kita akan dipakai untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kesaksian itu berisi bahwa hidup kita ada hidup di bawah pemerintahan Allah, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang berlaku dalam hidup kita. Maka mulai hari ini saudaraku, isilah bejana hatimu dengan firman Tuhan. Buang segala kecemaran, buang segala yang kotor, sebab hal tersebut tidak bisa menampung air yang murni yang berasal dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memenuhi panggilan hidup kudus bukan lagi menjadi beban hidup kita, tetapi hidup kudus adalah suatu kehormatan yang luar biasa dalam hidup kita. Hari ini mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah masih ada dosa yang kita biarkan mencemari hidup kita, baik secara jasmani maupun rohani? Apakah hari ini kita benar-benar mau membereskan dosa itu? Apakah ada kompromi-kompromi dosa-dosa yang kecil yang harus kita hentikan? Atau kita masih membiarkan hal itu terjadi dan mencemari hidup kita? Hari ini mari kita putuskan bersama-sama dengan tegas, saudaraku. Jika kita mengaku bahwa kita adalah milik Kristus, mari penuhi panggilan hidup kudus di hadapan Allah. Sebab kita adalah anak-anak terang yang telah menerima janji-janji keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dipanggil menjadi milik Allah, saudaraku. Marilah kita menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani maupun rohani. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus yang merindukan kita semua untuk memenuhi panggilan hidup kudus
seperti Tuhan Yesus adalah kudus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa saudaraku. Bapa di sorga, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menegur, membentuk, dan mengingatkan kami bahwa kami adalah milik Tuhan, bahwa kami adalah bejana-Mu, bahwa kami adalah milik Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Bapa di sorga, kami sadar seringkali hati kami mudah tercemar. Pikiran kami mudah terpengaruh oleh dunia ini. Mata kami sering melihat yang tidak perlu kami lihat. Telinga kami sering mendengar apa yang tidak membangun. Langkah kami kadang menjauh tanpa sadar dari rencana Tuhan. Hari ini kami mau meresponi panggilan-Mu ya Bapa. Kami mau hidup kudus seperti Bapa adalah kudus. Kami melakukannya bukan karena terpaksa, bukan juga karena kami takut akan hukuman, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Kami menghormati Engkau sebagai Allah pemilik hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menolong kami, memberikan kami kesanggupan untuk hidup kudus berkenan di hadapan-Mu. Hari ini Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau bawa pikiran kami, pikiran, perbuatan, dan seluruh tindakan kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, berkati aktivitas kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan seluruh masa depan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saya percaya saudara semakin dikuatkan, semakin diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini. Doa saya semua saudara semakin teguh untuk memenuhi panggilan hidup kudus di hadapan Bapa di sorga. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya saudaraku. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.